Selamat pagi teman-teman fotografi setanah air. Hari ini kita akan belajar bagaimana setting manual pada kamera ya. Walaupun sekarang ini kamera sudah dibekali fasilitas auto yang mumpuni ya, tapi kita tetap harus belajar setting secara manual. Karena hasil foto yang auto itu ya seperti Anda motret pakai handphone ya. Jadi tidak bisa diatur keinginan Anda apakah kecepatannya ataukah diaframanya seperti itu. Makanya untuk menghasilkan foto-foto yang berseni, foto-foto yang maksimal, itu Anda harus menggunakan mode manual. Oke, ini yang harus Anda kuasai untuk mempelajari mode secara manual, yaitu segitiga exposure ya, yaitu meliputi aperture atau diafragma, lalu ada shutter speed, kecepatan ya, lalu ada ISO ya. Nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Oke, untuk penggunaan ketiga exposure tersebut itu kita harus melihat level indikator. Nah, ini ada yang di LCD kamera exposure itu ya. Ada yang di kita melihat melalui viewfinder ya. Jadi ada positif 3, ada negatif 3 ya. Itu ada dalam mengaktifkan mode manual di sini kita harus menentukan ya jarum agar tepat di tengah ya. Itu maksudnya right exposure ya. Jadi itu pencahayaan yang normal. Di sini dilihat dari yang gambar yang tengah ya. Sedangkan kalau arah jarumnya ke kiri ya, atau minus, di sini minus 2, itu akan underexpose ya, jadi hasilnya akan gelap ya. Sedangkan kalau jarumnya mengarah ke kanan ya, itu di sana dilihatkan nomor 2, itu berarti overexposure, jadi cahayanya terlalu berlebihan ya. Ini contoh seperti gambar nomor 3 ya, overexposure. Ini Anda bisa mengatur biar posisinya di tengah, bisa agar right exposure ya, exposure-nya tepat ya. Oke, sekarang kita lihat ISO ya. ISO itu kepekaan sensor terhadap cahaya yang masuk ya. Ini yang pertama kali saya setting ya. Kalau saya menggunakan mode manual ya. Kita lihat dulu, kita shoot motret di daerah gelap atau terang ya. Kalau kita motret di daerah outdoor ya, itu kita gunakan ISO 100 sampai 200 ya, itu daylight ya. Sedangkan kalau kita motret di teras ya, di teras itu bisa sampai 400 sampai 800 ISO-nya. Sedangkan kalau kita di ruangan yang rada redup itu bisa sampai 1600 sampai 3200 ya. Jadi bisa menyesuaikan ya. Itu yang disetting pertama kali, kita indoor atau outdoor seperti itu ya. Lalu kalau motret kembang api atau yang benar-benar low light ya, atau jalan ya, street, foto street, bisa sampai 3200. Nah, itu yang pertama di setting ISO. Lalu setelah ISO kita menentukan shutter speed ya. Shutter speed itu kecepatan menjebret ya, kecepatan rana. Nah, di sini untuk memotret atau men-setting shutter speed itu kita lihat kita pakai tripod atau tidak ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan tripod, itu minim 1/60. Ini di tengah-tengah persis ya, 1/60. Tapi kalau sampai speednya ke atas, kita nggak, sampai speednya di bawah 60, kita harus mulai pakai tripod ya. Itu digambarkan mulai 1/30 itu kita sudah menggunakan tripod ya. Ini bisa dilihat ya.
Jadi kalau misalnya motret burung terbang itu sampai 1/2000. Lalu kalau naik sepeda itu bisa sampai 1/500, speednya 500. Orang jalan speednya bisa 125. Yaitu ketentuan penggunaan shutter speed. Ini contoh-contoh gambarnya ya. Jadi kalau ini yang burung terbang ini ya, itu pakai 1/2000. Lalu kalau sepeda motor itu 1/1000 ya. Kalau naik sepeda itu 1/500, kalau jalan 1/250 atau 125. Itu shutter speed ya. Oke, lalu sedangkan aperture atau diafragma. Diafragma itu membuka dan menutupnya lensa ya, penerimaan sinar. Ya, Anda lihat di lensa Anda ya, ada yang bukaannya sampai 2,8, ada yang 1,4 ya. Itu berarti lensanya membuka secara penuh. Ya. Jadi semakin kecil angka diafragma, contohnya ini f1.0, itu berarti membuka secara penuh. Ya. Tapi semakin besar diafragmanya, ini yang di bawah f22, itu bukanya semakin kecil. Nah, penggunaannya bagaimana? Kalau kita memotret di laut atau di salju, itu gunakan f22 16-22 ya, karena cahayanya cukup terang sekali ya, apalagi di salju ya. Itu bisa sampai f22. Tapi kalau di laut misalnya bisa f11-16. Karena cahayanya terang. Sedang kalau motret di ruangan itu bisa dibuka secara lebar ya, yaitu f bisa 2,8 bisa 1,4. Tapi kalau lensa-lensa yang 1,4 itu harganya tentunya lebih mahal ya. Oke, di sini juga bisa dilihat bahwa semakin kecil angka diafragma itu semakin terang, dan semakin besar diafragma f22 itu semakin gelap. Lalu untuk membuat foto yang bokeh atau dove ya, jadi belakangnya blur, ini ada contohnya yang paling atas, itu kita buka diafragma yang kecil ya, yang membuka secara lebar ya, bisa 2,8 bisa 1,4. Tapi kalau kita misalnya mau foto landscape ya, jelas semua, kita bisa pakai 16-22. Itu dari depan sampai belakang jelas semua, tajam semua ya. Oke, itu cara setting untuk motret manual ya. Selamat belajar, selamat mencoba, selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.